semuanya. Kami dari kelompok 5 BK Reguler B akan menayangkan video BKP kami. Selamat menyaksikan. Cerita. Selamat pagi semua. Pagi BK. Gimana kabar kita hari ini? Baik BK. Jadi setelah kita berkumpul di tempat ini semua, apakah ada yang tidak dapat hadir atau absen hari ini? Hadir semua. Oh, bagus kalau begitu. Jadi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan dalam ajaran agama Kristen dan teman-teman bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, terima kasih Tuhan kalau telah memberkati kami hari ini. Kami telah sampai di tempat ini dengan selamat dan sampai di tujuan kami dengan baik. Kau berkati Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai kegiatan bimbingan kami. Kau berkati Bapak agar kami dapat mengerti dan memahami seluruh bimbingan ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama-tama kan kita mau melakukan bimbingan kelompok ini. Jadi siapa yang bisa ngasih tahu PK apa itu pengertian dari bimbingan kelompok? Baik, silakan dari Caca dulu. Jadi bimbingan kelompok itu dia salah satu layanan yang membahas topik-topik terkini yang relate sama kehidupan kita dalam kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama kelompok untuk membahas suatu topik yang pastinya bermanfaat untuk kita. Silakan Kak. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang dimana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan permasalahan. Benar sekali yang teman-teman bilang tadi. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan dari bimbingan kelompok. Nah kan tadi sudah cewek-cewek ini yang jawab, sekarang cowok-cowok lah yang jawab. Jadi bisa dimulai dulu dari JC. Jadi tujuannya itu agar kita dapat memberanikan diri untuk memberikan saran, ide atau pendapat PK. Saya tujuannya itu supaya kita bisa berbicara dengan profesional. Roy. Oke, baik. Menurut saya tujuannya itu yang pertama itu kita mampu berbicara dan mampu menjaga kendali diri sendiri. Kedua itu kita dapat melihat apa yang ada dalam Benar sekali yang teman-teman bilang semua soal pengertian dan juga soal tujuannya. Lalu selanjutnya PK sendiri akan jelasin gimana hak-hak pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama, kita ini bisa bebas mengeluarkan apa aja pendapat dan saran kita dan juga bisa enggak. Lalu tiap teman-teman mau bilang sesuatu ada baiknya katakan dahulu. Nanti saya sebagai PK akan mempersilahkan kita semua. Nah setelah itu kan kita bahas dari pengertian, tujuan, lalu cara pelaksanaan, lalu selanjutnya adalah asas. Ada nggak teman-teman yang bisa kasih tahu ke teman-teman semua apa itu asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok? Silakan Vera. Jadi asas-asas dalam bimbingan BKP itu yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi kita itu bisa bersukarela untuk mengemukakan apa sih pendapat dan permasalahan kita. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kita bisa terbuka tentang segala sesuatunya agar didiskusikan di kelompok tersebut. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi segala sesuatunya itu memang harus berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu ada asas kerahasiaan, di mana asas ini kita tidak boleh membuka satu permasalahan kita ini sampai keluar. Jadi hanya ada di dalam kelompok tersebut saja. Itu PK. Benar sekali yang Vera bilang tadi, ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi selama BKP ini berlangsung, ada baiknya kita ngikutin asas-asas yang ada ini ya. Lalu kan sebelum memulai kegiatan kita ini, ayo kita lakukan satu games untuk menetapkan diri kita semua. Jadi nama gamesnya itu adalah saya. Jadi cara melakukannya itu kayak nanti PK memperkenalkan diri ke samping PK, lalu dia akan tepuk tangan PK. Firzi, lalu Nisa akan lanjut ke Zahra dan Zahra akan lanjut ke Roy. Baik, jadi ini baiknya kita lakukan sambil berdiri atau dulu aja? Berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita bentuk lingkaran. Oke, PK akan mulai dari nama PK. Saya Firzi. Saya Nisa. Saya Nisa. Saya Vera. Saya Vera. Saya Roy. Saya Rian. Saya DC. Saya DC.
saling kenal dan saling akrab ya teman-teman. Lalu selanjutnya PK akan nerangin nih sedikit aja. Soalnya kan hal ini sering kita dapatkan dan hal ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak kos. Bimbingan yang hari ini kita bahas itu adalah di tempat kos rawan maling. Kan banyak nih kita lihat kayak termasuk di kota-kota apalagi Medan ini, hal ini sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari, apalagi mungkin relate ke teman-teman kita yang ngekos ataupun yang tinggal jauh dari keluarganya. Jadi siapa nih di tempat teman-teman yang ngekos sendiri atau sama kakaknya mungkin? Coba katakan. Jadi saya kan ngekos. Oh iya benar, nggak salah. Lalu kan kita mungkin hal ini juga sering terjadi atau mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita berdoa semoga hal itu tidak terjadi dalam diri kita ya. Jadi kenapa topik ini penting kita bahas? Karena kan kita sebagai anak kos-kosan itu tinggal jauh dari keluarga dan mungkin nggak bisa nih sebelumnya kan kayak sebelumnya diajarin sama keluarga atau orang tua, tapi tiba-tiba kayak tinggal mandiri gitu mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang lalai yang membuat kos kita jadi tempat yang rawan di maling. Lalu PK mau nanya nih, apa aja kira-kira yang bisa mengapa hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak kos? Ada yang bisa menjawab? Silahkan cara. Kenapa rawan maling itu sering terjadi di kos? Karena kadang yang kos itu sepele, kadang dia bisa meninggalkan kosnya, tapi pintunya tuh nggak dikunci atau dia punya temannya dimasukin ke dalam, tapi dia nggak tahu temannya ini baik atau enggak, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Vera. Lalu selanjutnya Jahwa. Iya sama PK, jadi intinya itu kurang waspada atau kurang antisipasi. Lalu selanjutnya kan tadi kasih tahu nih kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak kos. Jadi ada nggak teman-teman yang bisa ngejawab atau membantu ngejelasin kenapa hal ini bisa terjadi atau dampak terjadinya dari tempat kos rawan maling ini? Silahkan JC. Jadi PK dampak yang paling utama dari kemalingan ini adalah kehilangan barang PK. Jadi sehingga kita tidak bisa menggunakan barang kita yang sudah hilang. Benar, tahap solusi. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin untuk ngurangin hal-hal yang terjadi ini dalam kehidupan kita? Jadi untuk solusinya silahkan ke Salah satu solusinya itu mungkin sebelum pergi kita kuliah itu bisa diperhatikan dulu banyak hal-hal yang mungkin yang penting itu dibawa, terus yang memang penting kali untuk ditinggal itu simpan di tempat yang kita aja yang tahu. Solusinya itu yang pertama harus dibuat sedikit, terus yang kedua jangan mudah percaya sama teman-teman. Nah, benar sekali yang teman-teman bilang. Jadi hal ini sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai anak kos yang tinggal jauh dari keluarga. Lalu selanjutnya kan udah dibahas nih mengenai seluruhnya. Lalu kita akan masuk ke dalam komitmen. Ada nggak teman-teman yang bisa nambahin 1 atau 2 orang aja komitmen untuk diri kita sendiri? Silahkan Ron. Saya berkomitmen akan selalu mengerjakan lalai dan akan selalu jaga hati-hati dan menjaga barang saya supaya tidak kematian. Benar sekali. JC bisa ditambahkan? Saya atau kita semua bisa berkomitmen agar ketika mengajak teman ke kosan itu kita memilih lah bagaimana sifatnya. Karena teman kita dia penculik tapi kita nggak tahu lah masukan aja. Benar sekali komitmen yang teman-teman buat dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang BMB 3. Ada nggak teman-teman yang bisa jelasin apa itu BMB 3? Jadi dua-dua boleh? Jadi BMB 3 itu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Benar sekali. Lalu kan ada tadi berpikir, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi dari JC dulu, apa yang JC lakukan berpikir setelah hal ini? Saya berpikir PK kalau tidak menjaga barang baik itu akan merugikan kita PK. Benar sekali. Silakan Bang untuk bagian merasa. Saya merasa lebih tahu lah bagaimana supaya kita bisa menjaga barang-barang kita dan menjaga itu kita sendiri. Baik. Lalu untuk Vera, untuk bagian bertindak, Mungkin tindakan kita bisa lebih waspada dan mengantisipasi, dan juga jangan lupa memilih kos dan memilih teman agar tidak terjadi kemalingan. benar sekali. Untuk Roy, untuk bagian bersikap.
Benar. Lalu selanjutnya itu Caca, bagian dari tanggung jawab. Jadi tanggung jawab saya untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman semua, kita harus bisa menjaga barang-barang kita yang penting agar tidak kemalingan. Benar sekali dari teman-teman yang bilang seluruh perkataan teman-teman tadi. Lalu selanjutnya kan kita udah dari tadi nih bahas-bahas dari awal sampai sekarang. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam game komitmen. Game komitmen ini ada untuk biar kita semakin sadar nih, semakin berkomitmen kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang telah kita bicarakan tadi. Jadi nama gamenya itu adalah game kelipatan 2. Jadi setiap kelipatan 2 itu teman-teman akan bilang satu komitmen untuk meneguhkan hal dalam diri. Jadi sampai kira-kira kelipatan berapa nih kita buat? Apa aja Pak? Oh, 10, baik. Jadi PK akan mulai dari 1, lalu akan tunjuk kepada teman-teman yang untuk melanjutkannya. Jadi 1. Saya berkomitmen agar tidak maling. 3. Saya berkomitmen untuk menjaga barang saya. 4. Saya berkomitmen untuk mengunci pintu kos. Saya pun 7. saya berkomitmen akan menjadi orang yang baik. 9. Saya berkomitmen untuk menjaga kos saya kunci pintu. Jadi setelah rangkaian kegiatan tadi, kegiatan ini akan berakhir sebentar lagi. Nah sebelum itu, PK mau nanya ini, apa kira-kira pesan dan kesan yang kita dapatin setelah kegiatan ini dilangsungkan? Ada yang bisa angkat tangan? Silahkan Vera. Jadi pesan saya itu sangat senang karena sekarang saya tahu kalau mengunci pintu kos itu sangat penting supaya tidak kemalingan dan juga menjaga barang itu penting dan waspada. Benar sekali, Vera. Jadi kalau pesannya itu cerita yang saya bilang dari tadi, bahwasanya kita harus lebih waspada. Nah kalau harapannya semoga dari pembahasan kita ini kita bisa jadi lebih waspada, hati-hati dan juga lebih bijak lagi dalam menjaga. Nah, benar sekali. Jadi setelah rangkaian acara ini kan siapa nih yang senang setelah acara ini dilaksanakan? Kita berikan semua. Jadi karena kita senang, kapan kira-kira acara ini bisa kita lakukan? Secepatnya. Jadi untuk acara secepatnya, PK akan bikin grup WA buat kita semua untuk jadi tempat info agar kegiatan bimbingan selanjutnya dapat kita laksanakan. Jadi pesan dan harapan yang bisa teman-teman sampaikan apa nih ke teman-teman yang lain? Silakan Pak. Saya pesan pilihlah kos kalian yang aman dan jangan dipilih di kantor yang banyak narkoba orang. Oh, benar sekali. Karena lingkungan mempengaruhi tempat tinggal ya Pak. Lalu jadi harapan untuk kita semua supaya kita bisa lah menjaga barang ataupun kos-kosan kita dengan baik. nah, jadi kan setelah rangkaian acara tadi kan kita mulai dengan doa. Jadi ada baiknya kita tutup juga dengan doa. Ada nggak teman-teman yang kiranya mau membawakan doa untuk kita semua? Silakan Jaka. Terima kasih atas kelancaran, ketenangan hati dan kepakaran waktu yang kau berikan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok pada hari ini. Semoga apapun yang kami bahas pada materi kali ini dapat kami terapkan dan menjadi pelajaran untuk kami agar kami dapat berpikir hati-hati lagi ke depannya sehingga kami menjauhkan dari segala masalah yang ada. Terima kasih Allah. Amin. Terima kasih Jara. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Gelang Sepatu Gelang. Kita semua sudah tahu kan? Ayo